Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur, Nurun ala nur, Nurun ala nur, Nurun ala nur, Nurun ala nur. حمد الذي خلق النور، حمد الذي خلق النور، حمد الذي خلق النور، حمد الذي خلق النور. Pada pengertian yang dimaksud kakekmu itu sebenarnya kalau diikuti konten-konten Abi yang terdahulu itu, ini akan menjadi kesatuan anakku. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Pengertian itu tentu pada pengertian syariat kalian sudah mempelajarinya. Nah, ini kaifiat kalau pengertian syariat. Kakimu ini lebih pembicaraan itu kepada pengupasan, yakni pada esensi-esensi yang menurut pemahaman dan pemikiran beliau yang banyak dikatakan bahwa kakekmu ini seorang filosof. Nah, ya terserahlah, tidak apa-apa itu. Itu mereka yang mengatakan. Kakekmu tidak pernah menolak itu. Yang namanya kita hidup di dalam dunia ini, apapun latar belakang pendidikannya, bahkan agamanya, memang alam semesta ini diserahkan kepada makhluk yang punya pikiran, punya akal. Afala ta'qilun, afala tataqabbarun, dan banyak hal-hal yang lain. Demikian pula kita ini menurut beliau tidak terjebak. Nah, kitab-kitab itu silakan. Tuh pada akhirnya kitab itu hanya memberikan isyarat-isyarat. Tuh bisa juga 10 lemari itu dibawa ke sana kemari. Nah, intinya kalian kalau menurut beliau itu kasana kemari itu tidak terpisah dengan akal dan pikiran kalian, zahir dan batin kalian. Nah, itu intisari. Umpama makan, kata beliau, itu yang menjadi darah dan daging. Coba kita makan, apa yang kita makan itu kan bermacam-macam makanan. Terus suatu saat 2-3 hari ya dikeluarin sampahnya. Maka zat-zat yang pada makanan itulah kemudian membentuk tubuh kalian. Sisanya kan dibuang. Nah, itu menurut beliau. Jadi yang dikatakan oleh beliau pada Abi kan ngumpulin sejarah. Abi adalah khodam di bapak Abi sendiri, kakek. Jadi isyarah-isyarah itu yang Abi kumpulin. Jadi tidak menyeluruh, terlalu panjang waktunya. Nah, beliau mengatakan kesimpulan-kesimpulan yang diisyarahkannya bahwa as-salatu imanuddin itu kenyataan daripada
zahiri Nabi, batang tubuh Nabi, kelakuan Nabi di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, sampai dia wafat pada pengertian zahirinya. Nah, itu as-salatu imanuddin. Kemudian beliau mengatakan as-salatu lidzikri itu adalah kezahiran yang dimaksud kepada al-qalbunya. Nah, kemudian lagi beliau menyimpulkan dan mengisyarahkan as-salatu dhaimun itu adalah kezahirannya daripada rohani beliau, jadi ruh beliau. Jadi ini adalah pengertian-pengertian yang beliau sampaikan. Nah, tidak ada ketetapan yang beliau patwakan hukum. Jadi kalau kalian ingin menyimpulkan beberapa perkara tadi, as-salatu imanuddin itu batang tubuh beliau yang kasar zahiri dengan segala fi'il dan kelakuannya itu, perangai dan sebagainya. Yang nampak akan yang kita ikut akan contoh-contohnya secara zahiri tadi. Misalnya tentang 13 rakaat serta salam menurut Imam Syafi'i kan. Nah, itu zahiri maksud beliau. Dengan segala rakaat-rakaatnya dan waktunya. Sunnah dan wajibnya. Dan seterusnya. Kalian hafal mungkin ini. Kemudian as-salatu lidzikri itu pengertian beliau ini adalah kezahiran kenyataan daripada al-qalbunya, hati beliau. Dan di dalam hati tadi ada rohani di situ. Maka kata beliau as-salatu dhaimun ini adalah isi hati Rasulullah tadi, al-qalbunya, roh yang dawam tadi. Nah, tetapi semuanya itu menghasilkan hasilnya tadi, semuanya tadi. Nah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nampak di dalam kehidupan beliau, tidak hanya sebagai seorang khalifah pemimpin, tidak, di dalam rumah tangganya, niaganya dan sebagainya. Jadi wajar kalau Allah katakan contoh yang sepatutnya itu, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah, inilah kata beliau, kita ini berjuang mengikuti akan diri Rasulullah tadi. Di konten yang lalu kan Abi katakan sholat itu tiang diri. Jadi diri itu tidak hanya nampak pada yang zahiri ini saja. Itu adalah diri terdiri namanya. Diri yang terdiri daripada anggota-anggota yang asal daripada zahir itu daripada ibu bapak. Bapak ibu kita. Bulu kulit darah daging urat tulang otak sungsum. Nah, inilah aqimis shalah. Sempurna bagi Rasulullah tadi karena belum sempurna di dalam ketauhidan. Ini yang diterima. Ada kita di situ berjuang, itu mujahadah di situ. Dengan kata di dalam Fatihah itu kan, ihdinas siratal mustaqim. Maka Allah memberikan jalan sirotnya tadi, ikuti Rasulullah. Dan Rasulullah dilanjutkan lagi, kita ikutin lagi para ulama, para aulia Allah Ta'ala tadi. Nah, inilah pengertian kepada kita aqimus shalah tadi, kita berjuang. Nah, bagi Rasulullah itu sudah kesempurnaan. Nah, maka dalam pengertian ini diisyarahkan pada pandang rahasiamu.
bahwa kita di dalam sholat tadi mengikuti Rasulullah, mewujudkan rahasia Rasulullah di dalam as-sholah tadi. Maka disimpulkanlah, jika engkau ingin nampak, melihat daripada wujudnya Rasulullah, maka mewujud di dalam as-sholah tadi. Nah, itu sallu kama ra'aitumuni usolli. Mudah-mudahan isyarah ini dapat kalian tangkap pada rahasia-rahasia pada isyarah-isyarah ini. Ini syuhud pengertiannya anakku. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah serta inayah.